Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah struktur data kali ini, kita akan membahas tentang single linked list. Single linked list. Linked list sendiri merupakan struktur data yang dapat menyimpan item dalam jumlah yang tak terbatas. Item-item ini terhubung menggunakan pointer secara berurutan. Perhatikan gambar berikut. Dalam single linked list, setiap elemen berisi beberapa data dan ditautkan ke elemen berikutnya. Elemen-elemen dari linked list disebut dengan node. Node memiliki dua bidang, yaitu data dan next. Bidang data berisi data yang disimpan di dalam node tertentu. Kemudian data dari sebuah node tidak hanya berisi variabel tunggal saja, melainkan terkadang terdiri dari banyak variabel. Sedangkan next berisi alamat dari node tersebut yang menuju ke node berikutnya. Dan ini adalah tempat di mana hubungan antar node dibuat. Seperti ditunjukkan oleh gambar, simpul pertama dari daftar yang ditautkan disebut dengan head. Kemudian simpul terakhir disebut dengan tail. Seperti yang kita lihat bahwa node terakhir dari daftar tertaut akan memiliki pointer berikutnya yang bernilai 0 karena tidak memiliki alamat memori yang ditunjuk. Setiap node memiliki pointer ke node berikutnya, sehingga item data yang ada di dalam linked list tidak perlu disimpan di lokasi yang berdekatan. Node dapat tersebar di dalam memori dan node dapat diakses kapan saja, karena setiap node memiliki alamat node berikutnya. Kita dapat menambah item data ke dalam linked list maupun menghapus item dari linked list dengan mudah, sehingga memungkinkan untuk memperbesar ataupun memperkecil ukuran linked list tersebut secara dinamis. Selain itu, tidak ada batasan jumlah item data yang bisa disimpan di dalam linked list. Jadi, selama memori masih tersedia, kita dapat memiliki banyak item data yang dapat ditambahkan ke dalam linked list. Selain penambahan maupun penghapusan yang mudah, linked list juga tidak membuang ruang memori karena kita tidak perlu menentukan sebelumnya seberapa banyak item yang kita butuhkan di dalam linked list tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai operasi yang dapat dilakukan di dalam linked list. Sama seperti struktur data lainnya, kita juga dapat melakukan berbagai operasi untuk linked list, tetapi tidak seperti halnya array, di mana kita dapat mengakses elemen menggunakan subscript secara langsung meskipun ada datanya. Di dalam linked list kita tidak dapat melakukan akses secara acak. Untuk mengakses node apapun, kita perlu melintasi linked list dari awal dan hanya dengan begitu kita dapat mengakses node yang kita inginkan. Kita akan masuk ke implementasi linked list. Di sini kita perlu membuat struktur dari node. Linked list terdiri dari node sehingga perlu mendeklarasikan struct yang mendefinisikan suatu node. Struktur harus memiliki setidaknya satu variabel untuk bagian data dan penunjuk untuk ke node berikutnya. Setelah itu, kita perlu membuat suatu kelas yang akan berfungsi untuk menangani node tersebut. Kelas ini harus memiliki dua petunjuk penting, yaitu
terdiri dari head maupun tail dari node. Selanjutnya adalah membuat fungsi untuk pembuatan node. Proses membuat node sangat sederhana. Kita hanya membutuhkan pointer dari tipe node dan kita akan memasukkan nilainya dalam data. Kemudian next akan dideklarasikan sebagai null karena menjadi node terakhir dari linked list. Head menunjuk ke node pertama. Hal ini berarti jika head sama dengan 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa linked list tersebut kosong. Kemudian jika hanya ada satu node dalam linked list, maka itu disebut dengan head dan tail. Jika linked list sudah dibuat, maka kita akan menyisipkan node ini di akhir linked list. Kita tahu bahwa node terakhir disebut dengan tail. Jadi kita akan membuat node baru di sebelah node tail. Pembuatan node baru di akhir linked list memiliki dua langkah. Yang pertama, menghubungkan node yang baru kita buat tadi dengan node ekor atau tail, yang berarti bahwa kita melewatkan alamat node baru tersebut ke pointer next dari node ekor atau tail. Yang kedua, penunjuk dari tail harus selalu mengarah ke node terakhir atau next dari tail tersebut harus selalu mengarah ke node terakhir. Jadi kita akan membuat pointer ekor atau tail sama dengan node baru. Seperti ini. Berikut ini adalah source code-nya dari linked list. Sekarang kita membuat fungsi untuk menampilkan dari node. Kita memiliki linked list yang memungkinkan untuk membuat node baru. Jika kita ingin melihat apa yang ditempatkan di dalam linked list kita, maka kita harus membuat fungsi untuk menampilkannya. Logik di balik fungsi ini adalah bahwa kita membuat node sementara atau temporary node dan meneruskan alamat dari head node ke sana, sehingga semua node perlu dicetak di layar. Jadi kita nanti memerlukan loop sebanyak node yang ada. Setiap node berisi alamat dari node berikutnya, sehingga node sementara berjalan melalui seluruh linked list. Jika node sementara atau temporary node tersebut menjadi sama dengan 0, maka loop akan berhenti. Berikut ini adalah tampilan dari source code untuk menampilkan linked list. Sekarang kita telah memiliki linked list yang berfungsi untuk membuat node. Kemudian jika kita ingin melihat apa yang ditempatkan di dalam linked list tersebut, maka kita harus membuat fungsi yang menampilkan data. Operasi lain yang ada di dalam linked list yaitu terdiri dari dua operasi. Sekarang saatnya untuk melakukan beberapa operasi lain di dalam linked list. Pada dasarnya, dua operasi yang dilakukan pada linked list yaitu insertion atau penyisipan maupun deletion atau penghapusan. Insertion di awal. Penyisipan node baru cukup sederhana. Algoritmanya hanya memerlukan dua langkah untuk menyisipkan node baru di awal linked list. Yang pertama, node baru harus terhubung ke node pertama, yaitu head. Ini dapat dicapai dengan meletakkan alamat head ke next dari node baru. Kemudian,
Yang kedua, note baru harus dianggap sebagai head. Itu bisa dicapai dengan mendeklarasikan head sama dengan note baru. Ini adalah kode program untuk menyisipkan di awal. Berikutnya adalah insertion di akhir. Penyisipan note di akhir linked list sama dengan yang telah kita lakukan dalam fungsi pembuatan note. Jika diperhatikan kembali, kita telah menyisipkan note yang baru dibuat di akhir linked list. Jadi proses ini sama. Yang ketiga, insertion di posisi tertentu. Penyisipan note baru pada posisi tertentu agak sulit dipahami. Dalam hal ini, kita tidak mengubah head maupun tail. Alih-alih sebuah note baru dimasukkan di antara dua note yang berurutan. Jadi, dua note ini harus dapat diakses oleh source code kita, sehingga kita menyebut satu note sebagai current dan yang lainnya sebagai previous. Dan note baru nanti akan ditempatkan di antara dua note tersebut. Sekarang note baru dapat disisipkan antara previous dan current note hanya dengan melakukan dua langkah. Yang pertama, masukkan alamat dari note baru di next dari previous note. Kemudian, yang kedua, memasukkan alamat current note di next dari note baru. Kita akan mengakses note-note ini dengan menentukan posisi mana kita akan memasukkan note baru. Sehingga kita akan memulai loop untuk mencapai note-note tertentu. Kita menginisialisasi current node melalui head dan bergerak melalui linked list. Pada akhirnya, kita akan menemukan dua node yang berurutan ini. Berikut ini adalah kode program dari insert pada posisi tertentu. Itu tadi adalah proses insertion. Operasi yang lainnya adalah operasi deletion atau penghapusan. Sama seperti halnya dengan insertion tadi, di deletion ini, proses penghapusan juga mudah diimplementasikan. Struktur dasarnya adalah mendeklarasikan temporary pointer yang menunjukkan node yang akan dihapus. Kemudian sedikit memanipulasi pada tautan node, dan di sini nanti seperti halnya insertion, ada 3 case yang perlu diperhatikan dalam melakukan deletion node. Yang pertama adalah deletion di awal atau penghapusan di awal, yang kedua adalah deletion di akhir. Kemudian yang berikutnya adalah deletion pada posisi tertentu. Deletion di awal. Dalam hal ini, node pertama dari linked list dihapus. Kita ingat bahwa node pertama disebut dengan head. Jadi, kita akan menghapus head node. Proses penghapusan ini meliputi yang pertama, nyatakan sebuah penunjuk temporary atau temporary pointer dan berikan alamat node pertama, misalnya head menuju ke penunjuk ini. Kemudian yang kedua, nyatakan node kedua dari list sebagai head karena node tersebut akan menjadi simpul pertama dari linked list setelah penghapusan. Berikutnya, hapus temporary node. Ini adalah prosesnya. Berikutnya adalah kode program untuk penghapusan di awal. Selanjutnya adalah deletion di akhir atau penghapusan node di akhir. Penghapusan node terakhir agak sulit dipahami daripada node pertama. Dalam kasus node pertama, kita hanya perlu mengakses ke head dan kita dapat menghapusnya. Tetapi dalam kasus node terakhir, kita juga memerlukan akses ke node kedua, sehingga kita juga perlu
akses ke note kedua hingga terakhir dari linked list, karena kita akan menghapus note terakhir dan menjadikan note sebelumnya sebagai tail dari linked list. Perhatikan gambar. Algoritma kita harus mampu menemukan note yang muncul sebelum note terakhir. Ini dapat dicapai dengan melintasi linked list. Kita akan membuat dua temporary pointer dan membiarkan mereka menelusuri seluruh linked list. Sehingga pada akhirnya previous node akan menunjuk ke node sebelumnya dan current node akan menunjuk ke node terakhir. Misalnya sebagai node yang akan dihapus, kita akan menghapus node ini dan menjadikan previous node sebagai tail. Berikut ini adalah source code dari penghapusan akhir. Selanjutnya adalah deletion pada posisi tertentu. Dalam linked list, kita dapat menghapus node tertentu. Proses penghapusannya sangat sederhana. Di sini kita tidak menggunakan head node maupun tail. Kita akan memasukkan posisi node yang akan kita hapus. Setelah itu, kita hanya memindahkan dua temporary pointer melalui linked list sampai mencapai node spesifik yang akan dihapus. Sekarang kita menghapus current node dan meneruskan alamat next node ke pointer sebelumnya. Dengan cara ini current node dihapus dari linked list dan tautan dibuat antara previous node dan node berikutnya. Berikut ini adalah penghapusan pada posisi tertentu. Selanjutnya, kode dari program ini dapat diakses melalui github.com/ajipurwinarko/single linked list. Berikut ini ketika program dijalankan. Sekian pengantar dari saya mengenai linked list. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.